apakah imam yang bacaan suratnya panjang-panjang itu lebih baik dibanding imam yang membacanya surat pendek atau sedang aja gitu loh. Itu mungkin Ustaz nanti akan jawab. Yang kedua tadi masalah hati ya, hati yang sehat ada indikatornya. Satu, merasakan surga, kenikmatan dalam beribadah. Yang kedua itu mengenai bakhil ya. Nah, yang untuk saya soroti adalah bakhil terhadap waktu. Baik terhadap waktu ini maknanya ini kita ini kan persada sering ngumpul-ngumpul ya, atau kita juga sering olahraga. Ketika kita selesai olahraga, apakah kita langsung pulang, tidak kongko-kongko? Padahal itu adalah salah satu silaturahmi ya. Itu sebaiknya bagaimana? Apakah kita batasi waktunya? Oke, kita olahraga, kita sisakan setengah jam untuk ngumpul, untuk tawa-tawa, lalu kita pulang. Atau bagaimana memanage masalah indikator kedua ini, bakhil terhadap waktu? Itu aja mungkin dua pertanyaan. Kasih. Pertanyaannya berat. Pertanyaan yang pertama, ya, seorang imam itu idealnya mengetahui makmumnya. Satu, dia lihat dulu makmumnya. Kalau makmumnya banyak orang tua, maka disunahkan dia tidak memperpanjang bacaan. Satu. Kedua, dia lihat waktu-waktu sholat. Seperti waktu subuh. Subuh itu biasanya orang pengen berangkat kerja, atau isya atau maghrib orang baru sampai rumah, belum sempat istirahat. Nah, dia lihat kira-kira kalau banyak orang tua maka disunahkan membaca ayat-ayat yang pendek. Lantas bagaimana masjid yang ayatnya panjang? Itu dalam kasus yang berbeda. Artinya yang tadi saya ceritakan itu di sholat qiyamul lail, sholat taraweh, yang memang disunahkan memanjangkan bacaan. Jadi kalau kebetulan ada orang tua, ya memang dia merasakan kenikmatan. Kalaupun ada orang tua yang dia pengen sholat di situ tapi dia tidak sanggup berdiri, dia bisa duduk. Oh ini. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan bacaan Quran si imam. Gitu. Tapi kalau subuh atau sholat 5 waktu direkomendasikan sebaiknya bacanya yang surat yang pendek. Gitu ya. Jadi imam itu juga harusnya tahu, jangan sampai baca Al-Baqarah 2 halaman itu sudah berat buat orang jamaahnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, saya hanya mengembalikan kepada teman-teman. Disitulah tingkat kegelisahan kita. Bukan dari saya. Saya kalau mengatakan saya sebaiknya begini, begini dan begitu, berarti kan bukan karena Allah. Hati yang sehat itu kontrolnya dari diri kita. Apakah ini Allah suka atau tidak? Apakah kira-kira misalnya saya tanya, ini ada surat barusan nih, Pak Tanto datang, ada yang nitip surat tadi pas mau masuk sini. Pak Tanto tolong titip buat Bu Hayati. Dia juga bingung orang ini, kok tahu-taunya ada Bu Hayati di sini, tolong sampaikan. Iya. Kasih surat. Hayati buka. Assalamualaikum Ibu Hayati, siap-siap nanti jam 12.30 saya akan cabut nyawa. Kira-kira sempat nggak untuk nongkrong? Kepikir nggak mau nongkrong? Kepikir nggak untuk sholat sia-sia? Oh enggak, buru-buru itu. Ini masih ada waktu 1 jam, langsung kirim. Gus, kirim transfer uang, saya mau nyumbang ini. Langsung uangnya dihabisin. Wow. Terus minta maaf sama suami, udah nggak kepikir apa-apa. Yang penting gimana saya siap 12.30.
Azan berkumandang, kira-kira jam 12 dia wudhu nggak? Enggak. Udah 11:30 dia udah wudhu. Di saat nggak pernah wudhu, ya pas azan aja gimana? Masih jam 2, masih lama. Ini 11:30. Itu belum tahu berarti kita mati kapan. Kalau berarti kesimpulannya apa yang harus dilakukan? Siap. Karena kan nggak tahu nih, berarti kesimpulannya apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri. Siap setiap saat. Berbuatlah baik. Kebayang kalau misalnya saya sedang bermaksiat dicabut nyawanya? Saya hari Jumat kemarin, ya sekolah saya sedang berduka cita. Murid saya tewas, dibacok. Dia ada di posisi orang tawuran. Masalahnya bukan apa-apa. Itu anak dalam catatan saya, anak yang luar biasa baik. Tahun lalu dia cerita, itu dia kerja pulang sekolah jam 8 malam, John, sampai jam 4 pagi dia kerja di pasar induk, bersihin ayam. Ayamnya dipotong, dicabutin bulunya, kulitnya dikulitin. Kerjanya kayak gitu, kerjaan yang jorok. Terus tahun ini kemarin saya tanya, saya udah nggak kerja di pasar induk. Oh ya, waktu kerja di pasar induk kamu dapat berapa? 2 juta. Buat siapa? Buat ibu saya. Menjelang Idul Fitri itu dia kerjanya lebih kencang. Saya mau beliin buat baju buat ibu dan bapak saya. Ada nggak di zaman sekarang seperti ini? Tidak ada. Nah, tahun ini kemarin dia bilang, Pak, saya udah nggak kerja di pasar induk, saya tukang parkir di depan Alfamart. Jam 8 sampai jam 4. Selesai jam 4 dia pulang, mandi, sholat, berangkat sekolah. Kapan dia tidur? Kapan dia belajar? Kapan dia mempersiapkan ulangan? Kapan dia ngerjain PR? Nyaris tidak ada. Sehari dia dapat maksimal 80.000 itu semalaman. Tapi maksimal ya, minimal dia 30 dikasih ke siapa? Kasih ke ibunya. Nah, hari Jumat kemarin saya kebetulan pas lagi di luar kota, Sabtunya. Terus Sabtu dini hari saya dikabarin dia kena bacok dan meninggal di tempat. Saya menyimpulkan Allah selamatkan dia. Jangan sampai nanti di ujungnya dia melakukan tindakan yang nggak baik, akhirnya hilang. Diselamatkan sama Allah, dihabiskan. Itu dia. Teman-teman jangan menganggap bahwa orang yang mati dibacok, mati kecelakaan itu matinya su'ul khatimah. Enggak. Setiap orang meninggalnya berbeda-beda, tapi dilihat akhir dari apa yang dia lakukan. Nah, apakah kita bisa jaminan teman-teman akhir dari kehidupan kita dalam kondisi berbuat baik? Apakah kita dalam kondisi zikir kepada Allah atau sedang melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kembali kepada hati kita. Sensitif enggak hati kita terhadap sebuah ketaatan? Kalau kita tidak bisa merasakan ketaatan dalam hal bagaimana mematuhi apa yang Allah perintahkan, kita nggak akan bisa merasakan surganya di akhirat. Wong surga dunia aja kita nggak dapat. Surga dunia itu apa? Kita menikmati taat dalam ketaatan pada Allah. Nah, jadi berbicara pertanyaan yang kedua tadi, monggo. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apa kita langsung pulang. Kontrolnya adalah diri kita sendiri. Ya, ada nggak kerinduan kita jam 11:30 siap-siap untuk sholat? Ada nggak kerinduan kita untuk datang pertama ke masjid? Sekarang saya tanya nih, siapa ya yang belum saya panggil? Ya, siapa yang di belakang? Jami, Teti, Ada Riana. oh ada Ade Tari juga.